Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan belajar fisika. Video yang ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya yang membahas tentang usaha, di mana dua video sebelumnya sudah membahas tentang usaha itu sendiri, W sama dengan F kali S, kemudian hubungan usaha dan energi, yaitu W sama dengan delta E. Delta E-nya bisa delta EK, kemudian bisa delta EP, karena kita membahas yang berhubungan dengan gerak. Nah, bagi yang belum nonton videonya, linknya akan saya cantumkan di pojok kanan atas. Nah, di depan sudah ada gambar dua orang yang mendorong kereta. Sebut saja yang satu yang namanya Denny, satu lagi namanya Eric. Mereka akan mendorong dengan gaya yang sama, 100 Newton, dan akan menempuh jarak yang sama, yaitu 100 meter. Start mulai, mereka mendorong bersamaan. Dan ternyata si Denny finish duluan daripada Eric. Kita sebut saja misalnya Denny finish dalam waktu 2 detik dan Eric 5 detik. Nah, jika kita menggunakan konsep usaha, di sini kita pakai yang W9F kali S saja ya, karena di sini kita punya datanya adalah S dan F. Nah, berdasarkan konsep usaha W9F kali S, maka Denny dan Eric akan memiliki usaha yang sama, karena 100 dikali 100, 10.000 Joule. Nah, keduanya bergerak bersamaan, dan salah satu finish duluan. Tapi, usahanya tetap sama. Ya, usahanya tetap sama. Padahal yang satu dalam 2 detik finish, yang satu dalam waktu 5 detik finish. Nah, tentu itu tidak adil, bukan? Nah, maka dari itu, perlu ada besaran lain yang dapat membedakan hal tersebut. Besaran itu namanya adalah daya. Nah, apa itu daya? Simak penjelasannya dalam video berikut sampai selesai. Daya atau power adalah besar usaha yang digunakan per satuan waktu. Ya, karena kita waktu biasanya dalam satuan isi, yaitu second, maka kita bisa juga mengartikan bahwa daya itu usaha yang digunakan per detik gitu ya. Maka rumusnya P sama dengan W per T. P itu daya, satuannya Joule per second, karena ini kan Joule ya. Usaha itu satuannya Joule, kemudian T itu second. Nah, Joule per second itu disebut dengan watt. Kemudian W itu usaha atau energi, perubahan energi ya, Joule. Kemudian T itu waktu, ini dengan satuan second. Nah, satuan lain dari daya yang sering digunakan yaitu ada horsepower atau HP, di mana 1 HP itu sama dengan 736 watt. Kemudian ada Paardenkraft, nggak tahu bacanya bagaimana ya, ini bahasa Jerman, atau yang biasa disebut PK, yang biasa kita dengar di ukuran AC. Kalau kita mau beli AC itu akan ditanyakan mau yang berapa PK, 1 PK kah, yang setengah PK kah? Ya, ini artinya sama horsepower. Jadi 1 PK itu juga sama dengan 736 watt. Nah, jadi apa maksudnya daya? Misalnya kalau biasa kita dengar daya itu kan misalnya pada lampu ya. Lampu atau alat elektronik gitu. Kita biasa melihat tulisan atau mendengar lampunya itu 80 watt misalnya, 80 watt. Nah, 80 watt ini artinya adalah ada 80 energi yang diubah per detik. Kalau pada lampu itu kan berarti dari energi listrik ya, dari energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Berarti dalam 1 detiknya ada 80 Joule energi yang listrik diubah menjadi energi cahaya. Nah, seperti itu. Nah, hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah W sama dengan F kali S. Kenapa ini kita masih harus kita ingat? Karena di sini ada W, ada usaha. Jadi, usaha yang sebelumnya, rumus-rumusnya tidak boleh dilupakan. Yaitu ada W sama dengan F kali S, kemudian ada W sama dengan EK2 dikurangi EK1, bentuk lainnya seperti ini. Kemudian ada W sama dengan EP2 dikurang EP1, bentuk lainnya seperti ini. Nah, kita lanjut saja ke contoh soal. Jordi bermasa 60 kg menaiki tangga setinggi 5 meter dalam waktu 12 detik. Berapa besar daya Jordi? Nah, seperti biasa kita cek dulu data yang kita punya. Ya. Ini saya buat dalam bentuk gambar. Menaiki tangga
5 meter ya, tingginya 5 meter, masanya 60. Berarti ini massa ya. Massanya 60. Nah, ini berarti ini kan posisi yang terakhir ya. Berarti yang ini H2, ini yang posisi awalnya di bawah. Berarti ini H1. Dan yang ditanya P-nya berapa? Dayanya berapa? Nah, maka kita akan menghitung P-nya dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. Nah, di sini kan kita nggak punya W ya. Di sini adanya M dan H. Kita nggak punya W. Maka kita perlu mencari W itu sendiri. Karena kita punyanya M dan H, maka ini tentu hubungannya sama energi potensial. Sehingga kita bisa mencari W dengan rumus energi potensial, yaitu EP2 dikurang EP1, atau bentuk lainnya yang seperti ini ya. W sama dengan Mg dalam kurung H2 dikurang H1. Nah, kita pakai yang ini. Ya. Kita masukkan angkanya, ya. M-nya 60, gravitasi seperti biasa 10 meter per second kuadrat, ya. G itu 10 meter per second kuadrat. Kemudian H2-nya 5 meter, H1-nya 0. Maka akan menghasilkan seperti ini. 3000 Joule. Nah, baru kemudian 3000 Joule ini kita masukkan ke persamaan W sama dengan P sama dengan W per T. Nah, W-nya kita ganti 3000, T-nya kita ganti 12. Karena di sini ada 12 detik ya. T-nya 12 second. Dan hasilnya adalah 3000 dibagi 12 itu sama dengan 250 watt. Atau bisa juga kita hitung secara langsung ya, seperti ini ya. W-nya yang ini tadi, yang ini langsung kita substitusikan ke sini ya. W-nya ini. Seperti itu, dan hasilnya juga sama, akan 250 watt. Lanjut ke soal nomor 2. Gaga butuh energi sebesar 1500 Joule untuk berlari selama 5 menit. Berapa energi yang diperlukan untuk berlari selama 15 menit? Ya. Kita cek dulu data yang kita punya. Di sini ada W 1500 Joule, itu digunakan untuk berlari selama 5 menit. Nah, kemudian butuh energi berapa kalau kita mau lari dalam waktu 15 menit. Nah, kita akan hitung P itu kan sama dengan W per T. Nah, karena yang di sini itu ada W dan T, jadi P-nya dianggap sama ya. W dan T ini kan soalnya seperti soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, karena ini W dan T ini sama-sama dalam satu ruas, kita pisahkan dulu. Ya. Berarti W, kalau kita mau mencari W, berarti T-nya yang tadi pembagi pindah ruas menjadi pengali. Jadi P kali T. Nah, dari sini kita lihat bahwa T dan W seperti ini ya. Nah, ini dia senilai. Kalau misalnya ini P dan T, kalau seperti ini kan dia berbalik nilai ya. Berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, yang ini T dan W itu senilai. Maka menggunakan matematika perbandingan senilai, maka kita akan menulisnya seperti ini. W2 per W1 sama dengan T2 per T1. Ya. Kita masukkan angkanya. W2-nya tetap, W1-nya kita ganti 1500. Nah, T-nya 5 menit, itu kita ganti dalam second. Sebenarnya tetap dalam 5 menit juga tidak apa-apa ya. 5 menit itu 900 second. Ini sama dengan 300 second. Nah, kalau kita coret ya, ini kan kita bagi 300, maka ini hasilnya 3, ini 1. Nah, sehingga W2-nya sama dengan 1500 dikali 3.
Hasilnya adalah 4.500 Joule. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika antara balok dan lantai terdapat gaya gesek sebesar 10 Newton, maka berapa besar daya yang dikeluarkan? Jadi di sini ada ini F berarti ya. Ini F. Kemudian ini S 5 meter, kemudian T-nya 10 detik. Nah, kemudian di sini ada gaya gesek. Nah, ini kan bendanya geraknya ke kanan berarti ya. Geraknya ke kanan. Nah, gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Kalau geraknya ke kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke kiri. Nah, ini F gesek lah sebutnya gitu ya. 10 Newton. Sehingga data yang kita punya adalah seperti ini. F-nya 100 Newton. F geseknya, nah F gesek ini karena berlawanan dengan arah gerak, berarti kita buat minus. Ya. S-nya 5 meter, T-nya 10 second, dan P-nya sama dengan titik watt. Nah, kita akan menghitung dengan persamaan P sama dengan W per T. Nah, karena W-nya di sini kita nggak punya, maka kita harus cari dulu W-nya yang ada hubungannya yang bisa menggunakan data F dengan S. Ya, itu berarti kita pakai W sama dengan F dikali S. Kita masukkan F-nya. F-nya berarti 100 dikurang 10, kemudian dikali dengan 5. Maka W-nya itu 450 Joule. Nah, setelah dapat W-nya, kita masukkan ke persamaan P sama dengan W per T. Sehingga P sama dengan 450, T-nya kita ganti dengan 10. Maka hasilnya P-nya adalah 45 watt. Atau bisa juga kita kerjakan secara langsung. Misalnya seperti ini ya. P sama dengan W per T, W-nya langsung kita ganti F dikali S. Ya, dan seterusnya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ada rumus lain untuk menghitung V, yaitu P sama dengan F dikali V. Nah, dari mana V-nya? Nah, ini kita lihat. Di sini ada S per T, di mana S per T itu sama dengan V. Jadi kita juga bisa menghitung P sama dengan F dikali V. Oke, demikian video kali ini. Jika kurang jelas, silahkan diputar ulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.